Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel YouTube William Hendry. Pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan koleksi-koleksi buku saya, karyanya Michael Wicaksono. Michael Wicaksono ini banyak menerbitkan buku atau menulis buku tentang sejarah Cina dan sekitarnya. Saya mengoleksi beberapa buku beliau, walau ada beberapa buku yang belum saya dapatkan. Mungkin nanti jika ada berkesempatan saya ke toko buku, kayaknya di Tanjung Pinang saya ngecek sudah nggak ada, maksudnya nggak ada karya dia di Lotus, karena sudah saya beli. Yang ada sudah saya beli, jadi nggak ada lagi yang karyanya yang terbaru ya. Tapi pernah saya lihat di Gramedia di Batam atau di mana ya, di Jakarta ya. Tapi terakhir saya lihat di Batam ada karya terbarunya, dan karya yang lama itu ada juga yang belum saya dapat. Karya dari Michael Wicaksono. Karya Michael Wicaksono yang saya miliki ada 5 buku. Yang pertama ini. Nah, ini karya beliau yang saya punya. Pertama ini King Kaisar Theravada. Ini merupakan buku sejarah tentang kekaisaran di Cina. Sejarah awal kaisar di Cina. Sini sudah baca tuntas. Selanjutnya yang kedua, ini karya Michael Wicaksono yang saya punya, Genghis Khan Sang Penakluk. Ini juga sudah saya baca selesai tuntas. Dan yang ketiga, ini saya miliki buku Dinasti Qing, sejarah para kaisar berkuncir 1616 sampai 1850. Tebal. Ini sudah selesai saya baca juga, tapi sekarang saya sedang membaca kembali karena buku ini enak dibaca. Dinasti Qing. Terus yang keempat, ini buku saya, karya Michael Wicaksono. Main tebal juga, sama ya, tebal juga kayak Dinasti Qing. Ini Republik Tiongkok 1912 sampai 1949. Dari runtuhnya Kekaisaran Qing hingga lahirnya salah satu republik terkuat di dunia. Saya punya. Kalau ini saya sudah baca tapi belum selesai. Di atas ya. Baru sampai di halaman 180 dari 632 halaman. Nah, yang terakhir ini buku yang saya miliki, karya Michael Wicaksono, Republik Rakyat Cina 1949 sampai dengan sekarang, dari Mao Zedong sampai Xi Jinping. Xi Jinping ini presiden Cina ya sekarang ya, pemimpin rakyat Cina sekarang. Sama tebal. Dan ini alhamdulillah sudah selesai juga saya baca. Buku karya Michael Wicaksono yang belum saya dapatkan itu ada beberapa buku ya. Yang pertama itu buku beliau tentang Perang Korea, itu belum saya dapat. Ini kayaknya baru buku Perang Korea. Selanjutnya buku beliau yang berjudul Han, Kaisar Petani. Ini juga belum dapat saya miliki. Selanjutnya buku beliau yang berjudul Dinasti Manchu. Nah, Dinasti Manchu ini ada 2 buku. Yang pertama itu Dinasti Manchu Awal Kebangkitan, kemudian Dinasti Manchu Masa Keemasan. Nah, ini saya juga belum dapat hunting.
belum ketemu pada saat saya hunting di toko buku, karena di sini Tanjung Pinang terbatas ya toko bukunya. Tapi ya cukup lumayan lah, Tanjung Pinang masih bisa, atau buku-buku yang bersifat biografi masih bisa didapat, tapi walaupun belum komplit, tidak seperti toko buku di Batam atau di Pulau Jawa ya, seperti di Gramedia dan lainnya. Nah, Michael Wicaksono ini, dari kalau ingin mengetahui siapa beliau, di buku ini ada beliau lahir di Salatiga tahun 1983, sempat mengenyam pendidikan pasca sarjana di Zhejiang Chinese Medicine University di Hangzhou. Dia berarti pernah sekolah di Cina selama 3 tahun. Ketertarikannya akan kebudayaan dan sejarah Cina diwariskan oleh mendiang ayahnya, yang adalah seorang Cina keturunan. Dokter yang fasih berbicara dalam bahasa Mandarin ini juga menggemari karya sastra klasik Cina, terutama puisi-puisi dinasti Tang dan bahasa Cina klasik. Menulis adalah hobinya, dan beberapa blognya pernah dimuat di rubrik Wikipedia.com. Nah, sepengetahuan saya, beliau ini seorang dokter akupuntur, karena saya sempat kontak ke toko buku yang menerbitkan pada saat itu, setahun atau 2 tahun yang lalu saya pernah kontak, pernah akan mau menerbitkan buku, tapi karena kesibukannya di dunia kesehatan ya, dunia akupuntur, makanya dia masih belum sempat untuk melanjutkan tulisan. Tapi saya pernah lihat di toko buku terakhir, kayaknya sudah ada terbit karya terbaru dia. Kalau tidak salah saya, buku yang terbaru yang terbit itu berjudul Kaisar Pertama Cina, Qin Shi Huang, Tentara Terakota dan Tembok Besar. Tapi sepertinya buku yang terbaru ini, yang terbit ini, cetakan ulang ya, kayaknya cetakan ulang dari buku ini kayaknya, Qin Kaisar Terakota, karena sama-sama membahas, atau dari tema judulnya sama, membahas tentang Kaisar Pertama Cina. Karena Qin Shi Huang, Kaisar Pertama Cina ini, Qin Shi Huang itu kaisar yang pertama, beliau adalah kaisar yang memimpin Cina saat Cina era pertama kali. Jadi judulnya sama seperti buku yang baru terbit kalau saya lihat. Tapi dari semua buku yang diterbitkan ini, kalau saya perhatikan, saya lihat penerbitnya itu sama. Penerbitnya itu satu, diterbitkan oleh PT Elek Media Komputindo. Jadi kesempatan ini saya tidak mereview buku, tapi hanya menyampaikan koleksi saja. Nanti mungkin satu persatu rencana memang akan saya lakukan review buku masing-masing dari karyanya Michael Wicaksono. Kali ini saya hanya menyampaikan koleksi buku-buku yang saya miliki dari karyanya Michael Wicaksono. Tapi mungkin saya coba akan sedikit menggambarkan saja apa dari buku yang telah saya baca semua, walaupun ada satu buku ini baru setengah saya baca. Kalau ini sudah saya baca, enak dibaca. Karyanya dia menjelaskan itu tidak ribet, jadi langsung ke to the point apa yang disampaikan. Jadi kalau di dalam buku ini, Qin Kaisar Terakota ini adalah kaisar pertama Cina. Jadi nama kaisarnya Qin Shi Huang. Yang saya baca nama kaisarnya Qin Shi Huang. Kaisar yang kalau saya lihat perkasa kali ya, tapi luar biasa kekejaman yang dia lakukan ya sama rakyat Cina pada saat memimpin. Tapi di samping itu juga jasanya besar terhadap Cina, karena banyak
prestasi-prestasi yang dia buat. Dia mampu mempersatukan lagi rakyat Cina di era kepemimpinan beliau. Jadi Kaisar Qin Shi Huang ini di masa dinasti Qin ini, beliau seorang kaisar yang memiliki kemampuan manajemen kepemimpinan yang luar biasa dalam menggunakan strategi-strategi politik maupun strategi militer. Jadi beliau memimpin suatu wilayah, tapi beliau akhirnya mampu mempersatukan seluruh wilayah di Cina, baik itu melalui perang ataupun melalui diplomasi. Dan beliau memimpin kalau dapat saya katakan ya diktator, otoriter dan kejam, luar biasa. Saking kejamnya pemimpin jenis perfeksionis ini, sampai di akhir ujung kehidupannya beliau paranoid ya. Paranoid dalam artian bagaimana dia berusaha untuk menjadi manusia yang abadi ya, kekal ya. Dia berusaha mencari-cari orang yang bisa, atau ramuan atau obat yang bisa membuat dirinya menjadi hidup abadi ya. Tapi itu mustahil ya. Nah, kekejaman sebagai contoh kekejaman yang ada pernah dia buat, ya itulah tembok Cina sekarang yang berdiri megah dan gagah ini, itu berkat dari hasil prestasi beliau, termasuk keajaiban dunia ya. Tujuan beliau ini, Kaisar Qin, membuat tembok Cina ini, sebenarnya tembok Cina ini sudah ada proyek awalnya, cuman dia menyempurnakan kembali di masa kepemimpinan beliau. Jadi pekerjanya benar-benar dari masyarakat daratan Cina ya, luar biasa kejamnya mereka yang sudah tidak sanggup bekerja dikubur di situ. Jadi seperti kaisar itu seperti dewa di sana, anak dewa. Jadi Kaisar Qin Shi Huang ini, itu yang saya bilang tadi, di akhir masa hidupnya dia paranoid, gimana kalau dapat dia bisa hidup abadi. Jadi dia mencari ramuan-ramuan, dikumpulkanlah cendekiawan atau tabib-tabib, bagaimana menemukan formulasi agar dia bisa hidup abadi. Namun tidak ada yang bisa memenuhi hasrat beliau atau keinginan beliau, sehingga para cendekiawan, tabib-tabib itu banyak yang dieksekusi mati oleh beliau. Jadi karena beliau ini seorang pemimpin yang perfeksionis, jangankan bicara soal ini, politik saja yang bertentangan dengan beliau habis disikat ya. Ini di masa era kepemimpinan beliau. Jadi ada cerita menarik dari buku ini, bahwa dia ingin mencari seorang tabib yang informasi dari bawahan beliau, ada seorang tabib yang mampu memberikan formulasi atau formula untuk bisa dia hidup abadi. Nah, seorang tabib ini sudah bertemu sama beliau, sama Qin Shi Huang ini. Tabib ini menyampaikan bahwa ada syaratnya. Syaratnya itu tabib ini harus berlayar ke suatu tempat dengan membawa 6.000 perawan ya. Berarti 6.000 perempuan yang masih perawan. Nah, masih perawan untuk dibawa berlayar untuk mencari formulasi itu. Namun namanya kalau tidak salah si Sufu ya. Nah, si Sufu ini sadar sekali bahwa obat itu memang tidak pernah ada. Yang bicara kematian ya sudah saatnya mati ya mati, tidak ada keabadian. Nah, tapi dengan muslihat beliau atau muslihat dari Sufu ini, daripada dia juga mengalami nasib yang sama seperti tabib-tabib yang lain atau
cendekiawan yang lain, ya itulah syarat yang dia buat agar 6.000 perawan ini bersama dia berangkat menggunakan kapal untuk mencari obat yang dia maksud. Karena si tabib ini menyampaikan bahwa dia sudah menemukan tapi syaratnya seperti itu. Nah, dikabulkanlah permintaan dari tabib ini, dan berlayarlah si tabib ini, si Sufu ini dengan membawa 6.000 perawan. Namun sejak keberangkatan si Sufu ini bersama 6.000 perawan ini, berbulan-bulan tidak kembali ke kerajaan. Si kaisar ini mungkin sudah menyadari bahwa dia dibohongi atau dikibulin ya. Jadi tapi dia tidak putus asa ya. Dia tetap mencari bagaimana caranya untuk dia mendapatkan formulasi hidup abadi itu. Jadi fakta sejarah ceritanya itu bahwa tabib ini mendarat atau berlabuh ke Pulau Jepang. Dari cerita yang kita ketahui bahwa dia mendarat atau berlabuh di Jepang dengan membawa 6.000 perawan itu di sana. Jadi cikal bakal sejarah yang saya baca di dalam buku ini, cikal bakal dari Jepang itu ya salah satunya itu ya, pendaratan atau berlabuhnya tabib Sufu ini dengan membawa 6.000 perawan, itu salah satunya. Mungkin itu sejarah Qin Shi Huang ini. Oh ya, satu lagi ada yang terkenal itu mungkin kawan-kawan pernah dengar tentara terakota ya, tentara bawah tanah itu ya, dibuat di bawah tanah. Tujuannya sebenarnya bahwa Qin Shi Huang ini juga pasti sudah tahu dia akan mati, jadi dia sudah mempersiapkan di bawah, membangun istana di bawah tanah. Mungkin menurut kepercayaan dia bahwa mereka atau dia harus membuat tentara terakota lengkap semuanya. Jadi ketika nanti dia mati bersama pelayan-pelayannya di sana akan dikuburkan di situ. Jadi nanti tentara terakota inilah yang akan menjaga kuburan Qin Shi Huang ini. Luar biasa. Jadi itu fakta sejarah. Jadi tentara terakota itu benar-benar ada ya, dibangun di bawah tanah. Itu termasuk keajaiban dunia juga di Cina. Nah, ini sekelumit dari sejarahnya dari Qin Shi Huang. Nah, selanjutnya ini yang buku yang saya miliki, Genghis Khan. Genghis Khan ini nggak tebal, tipis. Ini mengenai sejarah beliau menjadi penguasa atau sang penakluk. Bicara Genghis Khan, kawan-kawan pasti tahu siapa beliau ya, dari Mongol. Dia ini seorang pemimpin dari suku Mongol. Masyarakat Mongol, suku Mongol ini di zaman dulu hidupnya tidak menetap, dia nomaden. Jadi menghadapi kehidupan yang keras, sudah biasa berperang. Nah, beliau ini memang seorang pemimpin yang kejam juga, tapi mampu mengorganisir sistem manajemen kepemimpinan beliau, berdiplomasi, strategi taktik bertempur, berperang ya. Luar biasa Genghis Khan ini. Tapi ya bicara kekejamannya juga luar biasa ya, Genghis Khan. Selanjutnya buku yang ketiga saya miliki, Dinasti Qing, sejarah para kaisar berkuncir. Nah, dari buku yang ada ini saya lebih senang atau seraknya ke buku ini ya, karena Michael Wicaksono menjelaskannya runut ya, dari beberapa kaisar yang ada dia jelaskan dari awal. Berdirinya dinasti Qing, ini dinasti terakhir ya di
pemerintahan di Cina daratan. Setelah berakhirnya dinasti Qing baru masuk ke masa republik. Nah, di sini Michael Wicaksono menjelaskan atau menggambarkan masing-masing kaisar yang memimpin di dinasti Qing, masa dinasti Qing. Jadi di sini dari awal pendiri dinasti Qing itu yang pertama Nurhaci dari suku Jurchen. Jadi dia suku Jurchennya sama, hampir mirip dengan suku Mongolia. Dia suku yang nomaden, tidak memiliki tempat yang tetap. Jadi kebanyakan suku-suku nomaden ini suku-suku yang tangguh ya. Mereka suku-suku yang siap tempur. Tapi bagi dinasti sebelumnya, mereka menganggap bangsa Han atau dinasti Han itu lebih sempurna dari mereka yang ada di luar kepemimpinan dinasti Han terakhir sebelum masuk ke dinasti Qing. Jadi dia menganggap suku Jurchen, suku Mongolia dan lain sebagainya itu suku-suku barbar ya. Bahkan di luar dari itu seperti Eropa sebelum masuk ke Cina juga dianggap suku barbar. Kekaisaran Cina. Jadi mereka menganggap kekaisaran Cina ini merupakan pusat kebudayaan dunia atau pusat peradaban dunia. Padahal tidak seperti itu ya. Ketika kemajuan di Eropa, teknologi di Eropa mulai menemukan senjata dengan berbagai macam teknologi, ya, baru bisa melihat bahwa ada kemajuan teknologi di wilayah lain. Nah, ini kalau dari runut ini, kaisar yang pertama itu Nurhaci pendirinya, selanjutnya Kaisar Huang Taiji, selanjutnya Kaisar Sunzi, Kaisar Kangxi, Kaisar Yongzheng, Kaisar Qianlong, Kaisar Jiaqing, Kaisar Daoguang. Nah, dari kaisar-kaisar yang dijelaskan oleh Michael Wicaksono ini, kaisar yang benar-benar bijaksana dan kaisar yang benar-benar memiliki pengetahuan yang luas dan mulia dan diagungkan dari dinasti Qing ini adalah Kaisar Kangxi. Di samping pendirinya Kaisar Nurhaci, ya, nenek moyangnya Kangxi. Dan apa yang saya baca buku ini, Kaisar Kangxi ini kaisar yang sangat luar biasa, hebat. Dia memiliki disiplin yang tinggi ketika menjadi kaisar. Jadi tidak kaisar yang berfoya-foya, kaisar yang kegemarannya yang bersifat pribadi, tapi dia benar-benar memimpin kekaisaran di Cina dengan arif dan bijaksana. Jadi di masa Kaisar Kangxi yang saya baca di buku ini, tingkat kesejahteraan masyarakat Cina di pemerintahan beliau cukup lumayan, jadi sejahtera. Nah, Kaisar Kangxi ini saya baca memang luar biasa ya. Saya pun jadi terinspirasi melihat seorang kaisar yang seperti ini, Kaisar Kangxi. Jadi penerusnya yang kedua itu yang dianggap juga hebat itu Kaisar Qianlong. Kaisar Qianlong ini yang kaisar juga bagus di masa kepemimpinan dia hingga dia wafat. Nah, jadi kalau kawan-kawan beda nih, kalau Kaisar Qianlong, Kaisar Kangxi yang di bawah dinasti Qing sama kaisar-kaisar sebelumnya. Kalau kita nonton di TV itu kayak film-film kolosal kekaisaran Cina itu kan berbeda-beda tuh. Ada yang kaisar atau tentaranya menggunakan kuncir ya, ini kaisar berkuncir katanya. Nah, kaisar berkuncir ada yang tidak, ada yang rambutnya panjang ya. Nah, itu dinasti Han. Jadi dinasti Qing ini merupakan dianggap suku luar Cina, artinya dianggap sebagai bangsa asing yang berkuasa di Cina daratan. Dianggap
Cina daratan yang asli itu adalah suku Han. Jadi dinasti Qing ini yang saya bilang tadi suku Jurchen ya. Kalau dari yang saya baca ini, suku Jurchen ini memang suku nomaden yang terbiasa menghadapi kerasnya medan pertempuran atau mencari penghidupan ya. Jadi makanya mereka kebiasaan dari suku Jurchen ini memangkas habis rambutnya di kepala, meninggalkan sisa rambutnya sampai gondrong ke belakang itu dikepang. Nah, ini tradisi dari suku Jurchen. Maka ketika Nurhaci sampai terakhirnya memimpin pada kaisar terakhirnya, itu wajib rakyat Cina itu yang laki-laki berkuncir. Ini botak belakangnya berkuncir. Jadi dibuat aturan sama kaisar, apabila laki-laki tidak membuat model rambut seperti itu akan dihukum mati. Jadi semuanya. Ya, mungkin pernah lihat ya kalau di TV atau di film-film kolosal Cina itu seperti itu, berkuncir itu ada maksud dan tradisi dari suku Jurchen ini. Nah, beda dengan kekaisaran di kaisar dinasti Han sebelum dari kepemimpinan dinasti Qing. Dinasti Ming ya, sebelum dinasti Qing itu dinasti Ming. Dinasti Ming itu berbeda. Jadi mereka itu merasa mereka adalah bangsa suku Han, tidak berkuncir. Tapi ketika masuk ke dinasti Qing wajib berkuncir. Nah, itu dia. Yang saya salut atau saya menjadi inspirasi saya memang Kaisar Kangxi ini luar biasa. Jadi tiap hari tidak ada yang tidak dia baca itu laporan-laporan dari bawahan, mungkin dari menteri-menteri ya, itu nggak ada yang nggak dibaca. Ini tradisi membacanya luar biasa memang. Baik. Nah, ini yang keempat, buku Republik Tiongkok. Nah, ini buku menjelaskan tentang berakhirnya dinasti Qing ya. Belum saya baca semua sih. Jadi buku ini menjelaskan tentang berakhirnya masa dinasti Qing, masuknya ke era Republik ya, Republik Tiongkok. Nah, ini masuk ke Republik Tiongkok. Itu dalam buku ini tokoh-tokohnya itu ya Puyi terakhir ya, kaisar terakhir Cina Puyi dinasti Qing, masuk ke tokoh Sun Yat-sen. Mungkin pernah dengar nama tokoh Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, baru masuk ke pimpinan komunis ya, si Mao Zedong, komunis Cina. Jadi ada dua kekuatan Republik yang dipimpin atau yang menjadi patronnya si Sun Yat-sen. Kemudian ada pimpinan dari petani komunis Cina itu Mao Zedong. Nah, ini kekuatan ini bertempur ya. Waktu Jepang menyerang, mereka bersama-sama saling membawa melawan Jepang, tapi ketika selesai perang bersama Jepang, mereka saling berebut kekuasaan dan akhirnya kelompok Republik melawan kelompok komunis. Kelompok Republiknya akhirnya mundur. Setahu saya kalau nggak salah berakhirnya di Taiwan ya. Taiwan itu pengikut dari Sun Yat-sen dan Chiang Kai-shek. Nah, akhirnya Mao Zedong berhasil memenangkan pertempuran dan memimpin Cina. Akhirnya beliau menjadi Kaisar Merah ya, kalau mau saya katakan Kaisar Merah Cina. Luar biasa memang kekejaman yang dia buat ya. Saya pernah baca di buku ini juga bahwa buku yang satu lagi kayaknya dia membandingkan dirinya dengan Kaisar Qin Shi Huang yang pertama tadi. Kaisar Qin Shi Huang sudah membunuh berapa ratus ribu orang atau berapa juta kali ya masyarakat. Kalau si Mao Zedong ini berbangga hati lebih dari Qin Shi Huang ya. Mungkin pernah dengar namanya
namanya revolusi kebudayaan di Cina. Kemudian yang bertentangan dengan dia habis disikat ya. Ini kalau buku yang ini juga berkesinambungan saja, kelanjutan ini sudah berakhirnya atau mundurnya kelompok Republik ke Taiwan, akhirnya Republik Rakyat Cina atau Republik Komunis ya, komunis atau komunis Cina memimpin. Nah, ini lebih dijelaskan di sini dari Mao Zedong masuk Deng Xiaoping, tokoh-tokohnya ada Hu Jintao, ada Hu Jintao, kemudian ada si Jiang Zemin, dan terakhir Xi Jinping. Nah, ini buku yang ini lanjut yang terakhir ya. Buku ini juga luar biasa ini penjelasannya. Jadi bagaimana sepak terjangnya Mao Zedong ya untuk mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Tapi yang paling serem itu di masa revolusi kebudayaan, banyak makan korban luar biasa. Korban anak membunuh orang tua, fanatisme ya. Jadi kayak dewa juga, jadi kayak kaisar juga sih Mao Zedong ya. Kaisar merah. Sampai mati dia barulah masuk ke kepemimpinan baru ya, si Deng Xiaoping kalau nggak salah saya. Nah, masuk ke Deng Xiaoping barulah sistem pemerintahan di Cina mulai agak stabil. Deng Xiaoping ini juga seorang komunis, tapi karena disekolahkan di Eropa, sistem ekonominya juga berjalan ya. Jadi sampai saat ini, jadi kalau saya lihat saat ini Cina politiknya komunis, ekonominya kapitalis, kalau saya lihat seperti itu ya. Jadi makanya sekarang menjadi raksasa ekonomi Asia atau bahkan dunia, bersaing dengan Amerika atau Eropa. Nah, ini banyak penjelasannya, banyak banget di sini. Nanti kita review deh. Kita review buku ini satu persatu nanti. Jadi ini yang koleksi yang saya punya ya, koleksi buku karya Michael Wicaksono yang saya miliki. Ya, lupa kawan-kawan, terutama kawan-kawan aktivis sering baca buku ya, baca buku apa saja dibaca. Yang jelas kita menilai hasil karya buku itu dengan akal yang sehat. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sharing ke kawan-kawan. Saya ingin menjelaskan ini juga sih, tapi enaknya nanti kita bahas di review buku saja. Ini saya baca tuntas, nih saya baca kemarin bagaimana perjuangannya si Mao Zedong ya. Dia juga seperti kaisar juga ya, memiliki selir-selir yang banyak ketika dia memimpin atau menjadi seorang pemimpin di Cina. Sini jelaskan semua, luar biasa deh. Saya rasa cukup. Next nanti kita kaji deh satu-satu bukunya, kita review satu-satu bukunya. Jangan lupa subscribe-nya juga ya untuk mensupport channel ini, like dan komennya. Baik, akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.